Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat semuanya. Kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 14 Juli 2021, pertemuan kedua kita secara daring. Ya. Walaupun secara daring, Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti materi pada hari ini. Nah, oke ya. Kita hari ini akan belajar matematika, materi bilangan bulat. Yang punya buku, boleh dibuka bukunya halaman 3. Yang lain juga siapkan buku catatannya ya, karena materi-materi yang ada di video ini harus kalian catat juga. Silakan yang punya buku cetaknya dibuka di halaman 3. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Oke, apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu adalah yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawannya. Maksudnya bagaimana? Nah, bilangan asli, ingatkah kalian bilangan asli dimulai dari berapa? Ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada 0 dan lawannya. Nah, lawannya di sini maksudnya dari bilangan asli itu sendiri, tetapi ditandai dengan tanda negatif. Jadi disebut dengan bilangan bulat negatif. Ya. Nah, sekarang lalu bagaimana penggunaan bilangan bulat negatif dan apa fungsinya? Nah, apa itu fungsi bilangan bulat negatif? Nah, di sini bilangan bulat negatif itu digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Ya, di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau kalian tahu, misalkan kalian lihat di HP, cuaca di tulang bawang atau di dendeng teladas. Misal biasanya itu 26 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Nah, ini menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Kalau 26 derajat Celcius, 30 derajat Celcius itu kan di atas 0 derajat ya. Kalau ini di bawah 0 derajat. Nah, contohnya suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Sehingga suhu tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Karena apa? Karena dia di bawah 0 derajat. Oke, contoh yang kedua. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Nih, di bawah permukaan laut. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Jadi ditulisnya negatif 20 meter. Bisa ditulis negatif 20 meter karena di sini ada pernyataan di bawah permukaan laut. Beda lagi kalau di atas permukaan laut, maka tidak ada negatif kalau di atas permukaan laut. Nah, ini karena ini di bawah permukaan laut, maka dapat ditulis negatif 20 meter. Ada lagi, misalkan contohnya itu Pak Maman menggali sumur dengan kedalaman 10 meter. Nah, dengan kedalaman 10 meter. Nah, itu bisa ditulis negatif 10 meter. Ya. Nah, oke. Coba sekarang yang ada buku cetak, dilihat tuh latihan 1 di halaman 3. Silakan sebelum melanjutkan catatannya, sebelum kalian melanjutkan video ini, untuk menambah pemahaman kalian tentang penggunaan bilangan bulat negatif, coba dikerjakan di buku latihannya soal 1 sampai 5. Ya. Ini soalnya sudah Ibu munculkan di video juga. Yang tidak ada buku cetak, silakan soalnya ditulis dan dijawab. Oke. Dibaca perintahnya ya. Oke, kalau sudah ditulis soalnya, kita lanjut catatannya. Silakan dibuka bukunya halaman 5 yang ada buku cetak.
Nah, di sini ada penulisan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Terdapat garis, ya. Terdapat garis yang ujungnya nih ada segitiga, ada panah ke kanan dan ke kiri. Nah, penulisan bilangan bulat positif atau bilangan asli tadi ini berada di sebelah kanan. Ini ada tulisannya nih, bilangan positif. Dari 0. Ya, 0 selalu di tengah-tengah jika menggunakan garis bilangan. 0 ini selalu di tengah-tengah jika menggunakan garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat negatif atau bilangan asli yang negatif tadi itu terletak di sebelah kiri dari bilangan 0. Ya, coba perhatikan gambar ini. Gambar garis bilangan ini namanya garis bilangan. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat gambar yang bawahnya lagi, gambar yang kedua. Oke, nih. Karena 0 ya, 0 ini, bilangan 0 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, dan seterusnya, maka semakin ke kanan nilai bilangan tersebut semakin besar. Ya. 0 sama 1 lebih besar 1. 1 sama 2 lebih besar 2. 2 dan 3 lebih besar 3. Jadi semakin dia ke kanan, ya, semakin dia ke kanan, itu nilainya semakin besar. Setelah itu kita lihat. Kita lihat lagi yang gambar bawahnya nih. Ini bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, karena tadi semakin ke kanan semakin besar, maka 0 ini lebih besar dari negatif 1. Karena apa? Dia berada di sebelah kanan. Nah, negatif 1. Negatif 1 ini lebih besar dari negatif 2. Negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Dan begitu pun seterusnya. Maka semakin ke kiri, bilangan itu nilainya semakin kecil. Walaupun di sini ada negatif 6, ada negatif 5, tapi masih besar negatif 5. Karena apa? Negatif 5 ini berada di sebelah kanan dari negatif 6. Ya. Oke. Nah, sekarang nih. Jadi, garis bilangan yang menyatakan bilangan bulat adalah seperti ini gambarnya. Ini jika kita tulis secara utuh menggunakan garis bilangan. Ada 0. Di sebelah kanan 0, ini ada bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sebelah kiri, ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, bilangan bulat. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ya. Lalu, di sini ada lawan bilangan. Nah, lawan bilangan 1. Lawannya adalah negatif 1. Negatif 6. Nanti jika ada negatif 6, lawannya adalah 6. Begitupun kalau misalkan 3, lawannya negatif 3. Itu adalah lawan bilangan yang ada pada garis bilangan. Oke, membandingkan bilangan bulat ada di halaman 6. Silahkan dibuka yang ada bukunya. Oke, membandingkan bilangan bulat ya. Di sini ada gambar garis bilangan lagi dengan bilangan positifnya itu sampai 7 dan bilangan negatifnya itu juga sampai negatif 7. Oke. Cara membandingkan dua bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangannya. Kita perhatikan letak-letak angka-angka ini nih. Nih, bilangan-bilangan ini kita perhatikan letaknya di mana. Contoh ya, nih. Negatif 3. Negatif 3 berada di sebelah kiri. Dan 2. 2 sebelah kanan. Maka negatif 3 lebih kecil dari 2. Dan 2 ini sebelah kanan. Tadi semakin ke kanan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Ya. Lalu, yang contoh kedua, 5 dan negatif 2. 5, kita lihat 5 ini berada di sebelah kanan.
Negatif 2 berada di sebelah kiri. Maka 5 lebih besar dari negatif 2. Nah, dilihat letak bilangannya. Ya, letak bilangannya. Ini kita bisa membandingkan bilangan bulat. Lalu, contoh yang terakhir. Negatif 4. Nah, ini sama-sama negatif. Negatif 4 dan negatif 2. Ya, kita lihat letaknya. Negatif 2 ini berada di sebelah kanan dari negatif 3 dan negatif 4. Maka lebih besar mana? Iya, lebih besar negatif 2. Maka negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Ya, karena tadi aturannya semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke. Paham ya di sini membandingkan bilangan bulat? Selanjutnya ada mengurutkan bilangan bulat. Sama. Ini lihat letak bilangan-bilangan tersebut satu sama lain. Nah, di sini ada contohnya. Ini di bilangan positif ada 5 dan 2. Ini untuk bilangan positifnya yang sebelah kanan 0. Sebelah kiri 0, bilangan negatif. Ada negatif 4 dan negatif 3. Nah, contohnya, jika diminta mengurutkan bilangan dari yang terbesar, itu apa? 5, ini kan paling kanan ya, Nak ya. Ini paling kanan. Jadi yang terbesar adalah 5, 2, 0. Jangan lupa 0-nya juga harus ditulis. Ya, karena memang ini termasuk bilangan bulat. 5, 2, 0, negatif 3, dan negatif 4. Nah, jika mengurutkan dari yang terkecil, nah kita lihat tadi, semakin ke kiri nilai suatu bilangan semakin kecil. Maka yang paling kecil atau yang terkecil yaitu yang dari sebelah kiri, yaitu berapa? Negatif 4, negatif 3, 0, 2, dan 5. Paham ya untuk mengurutkan bilangan bulat? Lihat letak bilangan-bilangan tersebut. Ya. Oke. Nah, kalau sudah mendengar penjelasan materi dari Ibu tentang bilangan bulat, silahkan kerjakan latihan soal di halaman 7, nomor 2, yang A dan B, nomor 3, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E saja. Yang nomor 4 sampai E juga. Yang nomor 5, A, B, C. Nih, yang nomor 5 ini lanjutannya. Ya, ini lanjutannya. Ditulis soalnya dan dikumpulkan melalui WA pribadi Ibu. Ya, paling lambat hari Kamis sore. Sampai hari Kamis sore. Oke. Dilihat lagi materi yang sebelumnya. Setelah dicatat, kalian lihat lagi untuk bisa mengerjakan latihan soal ini. Kerjakan di buku PR matematika. Untuk catatan, latihan dan PR itu bukunya sendiri, catatan sendiri ya. Latihan dan PR ini boleh dijadikan satu. Ibu nggak mau dicampur bukunya, jadi catatan itu bukunya sendiri, latihan dan PR ini bukunya boleh dijadikan satu, ya, bukunya sendiri juga. Oke, silakan ini soalnya ditulis dan dikerjakan sesuai perintahnya. Dibaca dulu perintahnya apa, lalu bisa dijawab. Oke, nah, baik. Sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Nantinya dengan berjalannya waktu kita akan lanjutkan materi-materi selanjutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bu Ria, Pak Muslim, atau nanti Bu Lucy juga memberikan tugas, segera dikerjakan. Karena kalau tidak nanti akan menumpuk-numpuk ya tugasnya ya.
Baik, sekian materi kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga sholat 5 waktunya, dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.